Halo, kembali kita bahas salah satu chapter dari buku Insight, yaitu yang berjudul Love atau Cinta. Ya, ini eh, topik yang paling laris di Indonesia, yaitu cinta. Cinta itu bukan kesempurnaan, cinta itu menyempurnakan. Jadi yang kita bahas cinta di sini bukan cinta sinetron, tetapi arti daripada cinta itu sendiri. Jangan menuntut cinta yang sempurna sebelum Anda sempurna di dalam cinta. Cinta bukan pasif, tetapi aktif. Love is a verb, kata kerja. Cinta itu memberi, bukan menuntut. Cinta itu mengampuni, tidak menyimpan kesalahan. Cinta itu peduli, bukan cari perhatian. Cinta itu berkorban, tidak egois. Cinta itu disempurnakan melalui proses pengenalan, menyelesaikan masalah, menahan tekanan, mengorbankan ego, maaf sekali lagi saya ulang, berjalannya waktu, dan kesetiaan serta komitmen. Tidak ada jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu istilah yang menurut saya sangat salah. Yang ada nafsu pada pandangan pertama. Anda tidak bisa mencintai orang yang belum Anda kenal hanya karena pandangan pertama. Selanjutnya, cinta akan bertahan tetapi nafsu kedagingan akan pudar segera. Cinta selalu menggairahkan, tetapi gairah belum tentu cinta. Cinta dan hormat adalah dua hal yang tidak bisa dipaksakan, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa diberikan tanpa sebab alasan yang jelas. Perhatikan ini. Cinta Tuhan kepada kita pun beralasan. Jadi sekalipun dikatakan agape adalah cinta tanpa pamrih, benar, agape adalah cinta tanpa pamrih. Tetapi setidaknya kenapa agape Tuhan diberikan kepada kita? Alasannya adalah kita adalah anak-anaknya. Tetap ada alasannya, saudara. Kalau kita bukan anak-anaknya, ya Tuhan tidak akan mencintai kita secara agape. Cinta ortu ke anak atau anak ke orang tua itu juga beralasan, karena mereka adalah anaknya dan begitu sebaliknya. Demikian dengan hormat harus didapatkan melalui pembuktian dan alasan yang jelas, hampir seperti hormat is earned. Jadi yaitu melalui sebuah hubungan atau karya atau perbuatan. Jika ada orang kaya dipanggil bos dan dilayani ekstra, itu bukan hormat tetapi itu menjilat. Bedakan antara menghormati, menjilat, dan takut. Cinta dan hormat dihasilkan melalui pembuktian sebuah hubungan atau setidaknya dari hasil karya yang jelas. Anda tidak bisa memaksa orang untuk mencintai dan menghormati seseorang atau sesuatu jika orang tersebut merasa tidak perlu. Anda tidak bisa maksa orang untuk mencintai, itu tidak bisa. Harus kenal dulu. Tidak serta-merta Anda lahir di sebuah negara lalu harus cinta dan hormat dengan negara Anda. Teorinya begitu. Anda harus mencintai dan menghormati tanah air Anda. Jika Anda tidak dihargai sebagai warga negara dan terus-menerus didiskriminasi, ya memang susah bagaimana mau mencintai dan menghormati nasionalisme seseorang di negara yang satu dengan yang negara yang lain akan berbeda. Jelas karena dinilai dari hubungan, proses, dari perilaku, dan seterusnya. Karena itu berdasarkan cinta. Demikian juga dengan orang tua yang bengis dan tidak memberikan teladan bagi anak-anaknya. Bagaimana dia berharap jika anak-anaknya bisa hormat? Jangan bilang karena dilahirkan, sebab anak juga bisa menjawab, siapa yang mau dilahirkan? Makanya itu, secara teori sekali lagi, anak-anak harus menghormati dan mencintai orang tuanya. Tetapi pada fakta dan kebenarannya, cinta nggak bisa dipaksakan. Kalau sampai ada hubungan yang tidak baik, pasti ada sesuatu yang mungkin tidak benar di dalam hubungan itu. Demikian dengan pemimpin. Jika dia mau dicintai dan dihormati, maka harus mampu memberikan nilai tambah. Bukan hanya memeras dan mengambil dari bawahan. Pasangan hidup juga tidak terkecuali. Jika mau dihormati dan dicintai, jadilah pribadi yang penuh hormat dan penuh cinta. Jika Anda sendiri minim hormat dan minim cinta, jangan berharap mendapatkan cinta. Saya sering terganggu dengan ucapan-ucapan yang naif dan idealis. Bahwa kita harus mencintai dan menghormati.
Kita harus mencintai dan menghormati pasanganmu. Kita harus mencintai dan menghormati orang tuamu. Kita harus mencintai dan menghormati bangsa dan negaramu. Benar, gak ada yang salah. Tetapi saya agak terganggu dengan kata harus. Kata harus itu artinya tidak punya pilihan. Menurut saya, jika tidak punya pilihan dan dipaksa itu bukan cinta. Cinta tidak boleh berdasarkan paksaan. Cinta harus berdasarkan kerelaan. Dan kerelaan itu bisa terbangun dan terjadi karena ada satu hubungan yang yang menghasilkan cinta itu sendiri. Kita manusia punya perasaan dan otak. Bagaimana orang waras bisa mencintai dan menghormati seseorang atau sesuatu yang jahat, yang menekan, yang merugikan, dan berpengaruh buruk? Apakah hanya karena dia sudah ditakdirkan? Ya, kamu sudah ditakdirkan jadi warga negara satu negara, kamu sudah ditakdirkan lahir dari orang tua yang bengis, kamu sudah ditakdirkan punya pernikahan yang buruk, punya pasangan yang suka menyiksa. Menurut saya itu omong kosong. Tidak demikian. Please deh. Saya percaya bahwa manusia tidak harus mencintai dan menghormati manusia lain yang tidak layak mendapat hormat dan cintanya. Karena saya yakin Tuhan tidak menciptakan kita untuk berada di satu tempat di mana kita dianiaya. Tidak. Kalaupun itu terjadi karena kesalahan kita, segera bertobat. Kalaupun itu bukan kesalahan kita, saya cuma bisa katakan itu bukan tempat yang baik buat Anda. Karena Tuhan tidak pernah mentakdirkan Anda untuk dibenci. Tuhan mentakdirkan kita semua atau menentukan kita semua untuk dicintai. Keharusan mencintai dan menghormati bagi manusia hanyalah untuk Tuhan saja, karena Tuhan gak pernah error. Sebab hanya Dia yang layak mendapatkan keduanya tanpa syarat. Kalau cinta kepada Tuhan itu harus. Karena Tuhan saya yakin tidak pernah salah, dan Dia tidak pernah menyiksa kita. Dia tidak pernah memiliki kebencian kepada kita atau sesuatu yang jahat. Love is complicated. Yes, true, love is complicated. Cinta itu membingungkan. Seringkali saya dapati orang yang mencintai seseorang yang tidak mencintai balik, bertepuk sebelah tangan. Tapi justru menyia-nyiakan orang yang benar-benar mencintai. Pernah lihat gak orang kayak gitu? Cinta kepada seseorang yang sebenarnya gak cinta sama dia, tapi yang benar-benar cinta sama dia, malah dia gak anggap. Banyak sekali cinta salah alamat di dunia ini, yaitu cinta yang bertepuk sebelah tangan. Mengapa harus bertepuk sebelah tangan jika Anda bisa bertepuk tangan dengan mencintai orang yang tepat? Kalau bisa tepuk tangan, ngapain bertepuk sebelah tangan, ya kan? Cinta itu bisa dibangun, demikian juga bisa dihancurkan. Untuk itu jangan katakan jika Anda tidak bisa mencintai orang lain selain idolamu. Itu omong kosong, itu cuman sugesti. Pastikan dulu jika idolamu itu layak dicintai dan bukan menjadi idola banyak orang yang sama sekali tidak mengenal Anda. Seperti Anda sebagian mungkin cinta sama artis K-pop dan seterusnya. Itu saya rasa agak error, saudara, karena dia gak kenal sama kamu. Kenapa kamu cinta sama dia? Tidak ada gunanya Anda mengidolakan seseorang yang tidak Anda kenal. Idolakan suamimu, idolakan istrimu, idolakan anakmu, idolakan orang tuamu, idolakan orang-orang yang punya hubungan khusus dan Anda kenal, ya kan? Bangun cintamu kepada orang-orang yang layak dan jangan hancurkan cinta dari orang yang benar-benar menghargaimu hanya demi sesuatu yang tidak layak untuk Anda perjuangkan. Tanpa cinta dunia ini gelap, dan tanpa cinta semuanya yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia. Pilihlah cinta, sebab cinta akan memberikanmu arti kehidupan dan semangat untuk meraih masa depan. Egomu hanya akan membawamu ke tempat yang sepi dan sunyi, tapi cinta akan membawamu ke tempat yang penuh arti dan sejati. So next time when you say love or I say I love you, perhatikan dulu siapa yang Anda cintai. Apakah Anda kenal? Apakah Anda sudah tahu menjalin hubungan? Terbukti? Kalau tidak, berarti itu bukan cinta, tetapi nafsu. Jika segala sesuatu dibangun atas dasar nafsu, tidak akan bertahan. Tapi kalau itu dasarnya cinta, maka semuanya akan menjadi kekal. Tuhan memberkati.